Gue orang Sunda, kalau kritik si Mulyadi gue langsung diserang. Buset, tenang aja, kritik itu bukan berarti benci. Tapi jangan si Mulyadi dong. KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kritik itu justru karena peduli. Orang Sunda juga berhak ngasih masukan, bukan cuma disuruh Nah, dukung terus. tuh Yang betul. penting bahas isi kritiknya, bukan menyerang orangnya. RK lebih baik dibandingkan KDM. Apakah benar? Coba kita kupas sedikit tentang hasil kinerja di antara Iya. keduanya. Parah ini. Dimulai dari tambang Cigudeg Parung Panjang, RK lebih memilih membiarkannya. Akibatnya jalan jadi hancur, ratusan nyawa pun ikut melayang. Sedangkan KDM memilih menutup tambang dan menjadikan jalan jadi mulus. Lalu RK memilih tidak menggusur bangunan liar. Sedangkan KDM lebih memilih menatanya, membuat area tadinya kumuh menjadi tertata. Kemudian RK membiarkan kios-kios semeraut, sedangkan KDM menjadikan kios-kios menjadi cantik dan membuat kawasan jadi berestetik. Jadi kalian mau pilih mana? Jadi begitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu pernyataan ya yang sekarang banyak pihak yang mulai terganggu dengan kebijakan Kang Deddy, sehingga sekarang membanding-bandingkan kembali bagaimana kinerja Kang Deddy dengan Bapak RK dulu semeton ya, yang dimana jelas bahwa orang dulu yang pertambangannya tidak diganggu, terus piringnya tidak diganggu oleh Bapak RK, ya pasti menginginkan dan merindukan kembali kepemimpinan dari Bapak RK semeton. Tapi di samping dan di balik itu semua atau berlainan dengan itu sebentar pasti terganggu ya dengan kebijakan Kang Deddy sekarang, karena begitu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada pengusaha sekarang, lebih berpihak kepada masyarakat. Tapi ini menarik untuk interaksi ya, bagaimana sih sebenarnya kembali Kang Deddy dihujat, disetel oleh para pembenci-pembenci, terutama ya kita tahu sendiri, dan bagaimana pendukung Kang Deddy juga dalam mengkanter ini semua. Tapi sebelum kita mulai sebetulnya, terlebih dahulu kita absen dulu ya, ini videonya sudah sampai mana ya. Jadi menarik sebetulnya kita reaksi bagaimana videonya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Alhamdulillah sekarang Jawa Barat menjadi juara umum. Ya, setelah istilahnya juara umum terbanyak gitu angka penceraian atau janda muda, sekarang kembali lagi menjadi juara umum atau terbanyak anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Hebat kan? Jadi bersyukur aja lah semenjak Kang Deddy Mulyadi menjabat di Jawa Barat, telah berhasil membuat masyarakat Jawa Barat istimewa. Pengangguran terbanyak, putus sekolah terbanyak, janda muda terbanyak, pokoknya istimewa aja. Entah deh istimewanya entah siapa gitu. Ya mungkin istimewa keluarganya lah yang ulang tahun aja sampai meriah kan gitu. Nggak tahu buat masyarakat lah. Yang penting masyarakat begini ya Kang, bikin konten jalan gitu yang dia set, udah seneng pokoknya masyarakat mah. Tidak peduli istilahnya ekonomi, tidak mempedulikan anaknya pada tidak sekolah, tidak mempedulikan keluarganya pada nganggur. Yang penting lihat jalan konten bagus. Dilik. Beda sama istilahnya Gubernur DKI Jakarta kan. Di Gubernur DKI Jakarta malah menggratiskan sekolah swasta. Tuh di DKI Jakarta tuh Pak Pram. Pemprov DKI gratiskan 103 sekolah swasta dengan anggaran 253,6 miliar rupiah. Tuh, baru tuh Pak Pram. Pemimpin yang peduli sama pendidikan, sampai sekolah swasta aja gratis Pak Pram. Aduh, enak bener ya kalau dipimpin Pak Pram gitu. Sayang sih nggak ada orang Jakarta yang ngutuk keran. Kalau mau mas saya jadi orang Jakarta nggak apa-apa dah. Salam waras. Pak Deddy, tinggal itu kurang nunyiana di nol di tanah berem kene, giliran gak jadi manena tinggal itu, buset enak banget Pak Deddy itu ya, orang dia mau Pak Deddy, tah tinggali letter mana ya, letter jauh Pak Deddy, kumaha ya
Urang mati nol diboblesekan digawe nepi ka ayeuna. Geus jadi maranehna mababari asup. Urang mah loba itu loba ieu. Tah, Pak Dedi contoh. Orang pribumi meuni hese hayang asup gawe ge. Tingali batur ku Pak Dedi tuh, tingali. Aduh, ini pertanyaan nggak sekolah kali ya. Coba buktikan salah satu contoh kebaikan Anda terhadap orang banyak. Aduh, kalau saya berbuat baik, itu tidak perlu saya video-video atau narsis saya sarser ya. Eta si Dorna, ampun siatanya narsis sama bener-bener manehna sorangan ngomongkeun gak perlu di video-video, tapi nyuruh lihat jejak di Google katanya bawa edan. Bukan orang narsis, tapi saya banyak berita saya tentang perbuatan saya ya. Misal saya ikut Oh, jelas banyak banget tentang berita Dodi Permana yang menghujat Bapak Aing, yang sangat kritis banget itu. Oh, banyak banget ya guys ya. Saya pernah juga membantu atau menolong seorang pembantu yang ditumbalkan menjadi direktur oleh. Katanya nggak narsis, katanya nggak diomong-omongin kebaikannya. Terus itu apa? Dasar ini si jago Bisa narsis. Sugan mah rajanya si narsis we lah. Ndod. Gitu. Dan banyak lagi, tapi masa harus saya paparkan satu-satu, nanti sombong ya. Nggak perlu. Itu artinya kebaikan kamu itu tidak level dibandingkan dengan Bapak Aing. Makanya kamu itu sekarang itu panas, haredang ngelihat kebijakan KDM itu. Terus aja dihujat, dipelintir, menggiring opini-opini yang nggak baik. Bikin masyarakat benci sama KDM itu. Itu kamu itu, perbuatan kamu itu. Nah, itu contohnya. Apa kebaikan kamu? Kalau orang pinter mah nggak bakalan nilai baik. Kamu itu munafik, bukan narsis lagi. Munafik kamu mah. Kamu itu menolak kebijakan KDM, tapi hasilnya dinikmati. Tanu kitu nu munafik teh. Sia Dodi. Yang masih tersisa sebetulnya orang yang setiap hari membuat video sekarang tentang bagaimana menyenggol Kang Deddy, menghujat Kang Deddy. Bahkan kemarin yang memberikan nilai Kang Deddy jeblok begitu ya, salah satu kita tahu sendiri dah siapa. Tapi kalau dibandingkan dengan kualitas, kita tahu sendiri kembali sebetulnya siapa yang punya kualitas yang lebih begitu dalam menangani apa yang terjadi sekarang di Jawa Barat. Sekali lagi, dan setiap video juga saya sampaikan sebetulnya tidak ada manusia sempurna ya. Tidak ada pemimpin yang sempurna, pasti ada kurang, ada lebihnya. Tapi kalau pemimpin kebanyakan lebih daripada kebanyakan kurangnya, ya harus kita dukung sebetulnya. Harus kita dukung, harus kita support beliau untuk bagaimana memberikan dirinya hal paling baiklah kepada rakyatnya. Jadi kalau ada mulut-mulut nyinyir ini memang kembali lagi siapa tahu ini adalah salah satu pendukung sebelumnya yang jagoannya tidak lulus sebentar. Semakin menarik dan kita lanjutin. Kan lucu aja hari judulnya Hari Milangkala Tatar Sunda Kang gitu ya. Terus kemudian secara sandaran sejarahnya adalah penobatan raja. Terus kemudian juga pada prakteknya adalah mengkirabkan atau mengkelilingkan mahkota binokasi gitu. Jadi apa ya ini ada ketidakcocokan gitu, ada ketidakrelevan antara landasan sejarah gitu. Terus kemudian apalagi dihubungkan dengan tadi itu program kegiatan, perencanaan dengan praktiknya gitu, pelaksanaannya. Jadi ayolah gitu, ini
pemerintah Provinsi Jawa Barat ini lagi dan lagi ini kayak apa ya, programnya itu banyak yang dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Uangnya, anggarannya dari mana? Uangnya dari mana? Ini aja deh, diambil dari ini dulu. Ini deh diambil dari dulu. Kok makin kesini tuh makin kayak gitu. Jadi termasuk ini Hari Milang Kala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi pengen rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan, mungkin seperti itu mungkin. Makanya saya lihat ini acara Hari Milang Kala Tatar Sunda ini ya terlihat ya terlalu dipaksakan lah gitu ya. Kan lucu aja judulnya Hari Milang Kala Tatar Sunda Kang gitu ya. Terus kemudian secara sandaran sejarahnya adalah penobatan raja. Terus kemudian juga pada prakteknya adalah mengkirabkan atau mengkelilingkan mahkota binokasi gitu. Jadi apa ya, ini ada ketidakcocokan gitu, ada ketidakrelevan antara landasan sejarah gitu. Terus kemudian apalagi dihubungkan dengan tadi itu program kegiatan, perencanaan dengan praktiknya gitu, pelaksanaannya. Jadi ayolah gitu, ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini lagi dan lagi ini kayak apa ya, programnya itu banyak yang dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Uangnya, anggarannya dari mana? Uangnya dari mana? Ini aja deh diambil dari ini dulu. Ini deh diambil dari dulu. Kok makin kesini tuh makin kayak gitu. Jadi termasuk ini Hari Milang Kala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi pengen rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan, mungkin seperti itu mungkin. Makanya saya lihat ini acara Hari Milang Kala Tatar Sunda ini ya terlihat ya terlalu dipaksakan lah gitu ya. KDM disebut main raja-rajaan ku Mamang Ucup, ku anggota dewan. Termasuk ini Hari Milang Kala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi pengen rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan. Ada menurut saya mah tenanaon Bapak KDM rek disebut main raja-rajaan ke, rek disebut raja beneran ke. Yang penting mah katingal damalna ketimbang AA Maulana Yusuf, Mamang Ucup gitunya main DPR-DPRan. Pada malana cuman nyinyir. Okoh we disebutna anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi sebagai rakyat ieu mah henteu ngarasa terwakili ku Mamang Ucup teh. Kan lucu aja judulnya. Ini saya jujur aja ya teman-teman, dari dulu saya selalu beranggapan kalau DPRD di Jawa Barat itu adalah lembaga yang paling gak berguna untuk saya seorang rakyat dan masyarakat Jawa Barat. Kalian sependapat gak teman-teman? Apalagi ini coba, ngapain dia mempermasalahkan masalah acaranya orang-orang Sunda yang ada di Sumedang yang diinisiasi oleh Bapak Deddy Mulyadi. Saya rasa ini acara yang bagus. Orang-orang Sunda melestarikan budayanya, orang-orang Sunda melestarikan apa yang harus dilestarikan. Kenapa harus diperdebatkan gitu? Apakah orang ini nggak suka budaya Sunda? Apakah anggota DPRD ini nggak suka budaya Sunda? Ya kalau misalkan kalian nggak suka, ya kalian tahu diri, karena kalian dibiayai itu oleh masyarakat Sunda. DPRD Jawa Barat itu pajak kita, pajak orang Sunda, dipakai buat kalian mewah-mewahan. Jadi tahu diri. Kalau ada inisiasi untuk melestarikan budaya Sunda dengan cara apapun, saya rasa bagus. Orang Sunda berhak untuk melestarikan budayanya, sama seperti suku-suku lain. Ini DPRD
Ya tolil sih kalau kata saya. Lain eta si koplok gede kawani nya ngebacot anjing sia teh. Wani-wani ka Pak Gubernur Deddy Mulyadi anjing sia nyebutkeun gubernur si Deddy preman lebih dari preman. Semua diacak-acak. Goblok sia. Pak Deddy mah dengikeun ku sia Satpol PP. Ngacak-ngacak oge diluruskeun, koplok teu kawas sia tukang ngacak-ngacak dagangan batur. Tapi tanggung jawabna eueuh koplok sia mah. Manusia macam naon ari sia koplok. Hayang aing teh lamun ngomong dipikir heula koplok. Ada di gubernur goblok teu kawas sia karek jadi Satpol PP ge anjing sia teh. Geus bangga koplok komo lamun sia boga pangkat luhur merenya. Ade-ade sia ngomong koplok tah. Katangkep aja mewek anjing sia tah. Mata cek aing naon hirup mah kudu ngopi koplok sia teh. Akibat sia tara ngopi jadi otak sia mah tara dipikir lamun ngomong teh. Sia jeung saha ngomong teh anjing sia teh. Gubernur teh koplok sia teh. Kabina-bina teuing sia jadi jelema teh anjing. Itu sebetulnya terutama salah satu anggota dewan kemarin yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan acara-acara yang dilakukan di Jawa Barat oleh Kang Deddy. Tapi kalau kita berpositif thinking sebetulnya, kalau ini terus dilaksanakan oleh Kang Deddy, ini kan salah satu penarik dari pariwisata yang akan terjadi di Jawa Barat begitu sebetulnya. Begitu banyak yang ingin ikut dalam acara itu. Kalau itu terjadi, pariwisata itu meningkat, pariwisata itu ramai lagi. Lah yang untung sekarang siapa? Pasti warga Jawa Barat. Ini sebenarnya secara tidak langsung sebetulnya memberikan salah satu solusi kepada Jawa Barat. Mungkin kemarin kita lihat banyak pengangguran dan sebagainya. Tapi kalau ini terjadi kan perekonomian pasti jalan sebetulnya. Pedagang-pedagang ibu-ibu yang ada di situ pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka lapak. Sehingga apa yang terjadi sekali lagi perekonomian itu jalan. Tapi sekali lagi yang nyinyir orang yang tidak tahu adalah orang yang selama ini tidak paham dengan pola pikir pemimpinnya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.